Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang sigma dan pendahuluan luas, nah pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan integral tertentu dari suatu fungsi. Nah, integral tertentu dari suatu fungsi ini memiliki nilai tunggal atau solusi yang tunggal gitu ya. Dan dia dinotasikan dengan integral dari fungsi dx, dx dengan ujung bawah A dan ujung atasnya adalah B. Integral tertentu ini nantinya akan kita perkenalkan sebagai limit dari jumlahan Riemann. Nah, tetapi apa sih definisi dari jumlahan Riemann dan apa itu integral tertentu? Kita akan membahasnya pada video pembelajaran ini, tetapi sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah integral tertentu dengan metode Riemann. Nah, di sini diberikan sebuah fungsi f yang didefinisikan pada selang tertutup AB. Nah, fungsi tersebut bisa saja bernilai positif dan negatif pada selang tersebut. Positif atau negatif, maaf. Nah, bahkan dia tidak perlu kontinu. Nah, contohnya pada grafik di bawah ini, di mana dia tidak kontinu pada titik-titik ini. Pada titik ini dia tidak kontinu. Nah, selanjutnya selang tertutup tadi itu akan kita partisi menjadi n selang bagian, di mana partisinya di sini tidak perlu panjangnya itu sama. Nah, di mana titik-titiknya itu adalah titik x0, dia akan sama dengan A, baru titik x1, di sini ya, baru titik x2 yang lebih besar dari x1, baru dan seterusnya sampai xn-1 dan xn yang lebih besar dari xn-1. Nah, xn di sini itu akan sama dengan B nilainya. Kemudian, karena panjangnya ini tidak sama, maka kita akan mempunyai selisih selang yang kita sebut, atau panjang selang yang kita sebut dengan delta x. Di mana nantinya kita akan mempunyai, karena dia tidak perlu sama, berarti x1 dikurang x0, nanti akan kita punya selisih selangnya adalah delta x1, baru x2 dikurangi x1, selisih selangnya adalah delta x2. x3 dikurangi x1, berarti x2, adalah delta x3. Berarti xi dikurangi xi-1 itu adalah delta xi. Dan seterusnya xn dikurangi xn-1 itu adalah delta xn. Nah, oke. Ini tadi yang Ibu sebutkan ya, andaikan delta xi itu sama dengan xi-1. Nah, pada tiap selang dari xi-1, xi, selang tertutup ini, kita ambil sebuah titik sebarang xi bar, di mana xi bar di sini ini bisa terletak di mana saja, yang penting pada selang ini. Dan mungkin saja dia di titik-titik ujungnya, berarti dia mungkin saja xi-1 atau bisa saja xi, gitu ya. Nah, titik xi bar inilah yang kita sebut sebagai titik sampel untuk selang bagian ke i. Nah, berikut ini diberikan contoh konstruksi untuk partisi sebanyak 6 bagian. Nah, kita mempunyai ada 6 buah selang. Berarti kita partisi sebanyak 6, di mana ada x0 yang nantinya akan sama dengan A, baru ada x1, baru ada x2, baru ada x3, x4, x5, dan x6 yang sama dengan B. Nah, kemudian di antara x1 dan x0 kita mempunyai selisih selang yaitu delta x1 yang tadi akan sama dengan x1 dikurangi x0, dan selisih selang antara x2 dengan x1 itu adalah delta x2 yaitu x2 dikurangi x1,
Dan selisih selang antara X2 dan X3 itu adalah delta X3, yaitu X3 dikurangi X2. Dan selisih selang antara X2 dengan X4 itu adalah delta X4 yang kita cari dengan X4 dikurangi X3. Dan panjang selisih selang antara X4 dengan X5 itu adalah delta X5, yaitu X5 dikurangi 4. Dan panjang selisih selang X5, X6 itu adalah delta X6, yaitu X6 dikurangi X5. Nah, setiap selangnya kita ambil titik sampelnya. Kita lihat di sini ada X1 bar, di sini X1 barnya terletak di tengah-tengah. Kemudian ada X2 bar juga di tengah-tengah. Kemudian X3 bar, di sini agak ke ujung kanan mendekati X3. Dan ada X4 bar yang mendekati X3. Baru ada X5 di tengah-tengah, X6 di tengah-tengah. Boleh dia X6, Xi barnya ini terletak di mana saja, asalkan pada selang tersebut. Ya. Nah, kemudian di tiap-tiap titik sampelnya, kita akan mencari nilai fungsinya. Jadi, jika diberikan suatu fungsi Y sama dengan fungsi di Xi, X gitu ya, fungsi di X, dan kita tadi sudah membagi selang AB menjadi 6 bagian, kemudian di tiap-tiap selang kita sudah mengambil titik sampelnya, yaitu kita ambil tadi adalah X1 bar di sini. Kemudian kita cari nilai fungsi di X1 bar, itu adalah di sini. Gitu ya. Maka berarti luas persegi panjang ini, gitu, itu dapat kita hitung karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah fungsi ini, berarti fungsi di X1 bar, kita kalikan dengan lebarnya. Lebarnya adalah delta X1. Yang kita cari tadi ya. Baru untuk titik sampel yang kedua, kita cari lagi nilai fungsi di X2 bar. Itu adalah ini. Ini ya. Ini nilai fungsi di X2 bar. Nah, sama kita cari luas dari persegi panjang yang ini. Berarti di sini kita cari luasnya adalah panjang kali lebarnya. Panjangnya adalah nilai fungsinya tadi dikali dengan lebarnya. Lebarnya adalah lebar selang X1, X2, yaitu delta X2. Berarti nanti L3, luas ketiga juga sama. Berarti ketika kita ambil titik sampel di sini, kita cari nilai fungsinya di sini. Kita dapat nilai fungsinya di sini adalah fungsi di X3 bar. Nah, luas persegi panjang yang ketiga, berarti panjang kali lebar, berarti adalah fungsi di X3 bar dikali delta X3. Begitu selanjutnya, berarti L4-nya adalah fungsi di X4 bar dikali delta X4. Fungsi di L5-nya berarti fungsi di X5 bar dikali delta X5. Baru L6-nya adalah fungsi di X6 bar dikali delta X6. Dengan demikian berarti luasnya itu adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 tambah luas 6. Itu ya. Untuk mencari luas di bawah kurvanya ini. Itu sama dengan fungsi di X1 bar dikali delta X1 ditambah fungsi di X2 bar dikali delta X2 ditambah dan seterusnya fungsi di X6 bar dikali delta X6, atau kalau dalam bentuk sigma kita tuliskan menjadi sigma fungsi di Xi bar dikali delta Xi, di mana I-nya dari 1 sampai dengan 6. Ini ada Ibu buat. Nah, ini jika dia dipartisi sebanyak 6 bagian luasnya. Nah, bagaimana jika selangnya itu kita partisi menjadi N bagian? Nah, maka berarti di sininya bukan lagi 6, berarti menjadi N, gitu ya. Berarti kita punya sigma F di Xi bar dikali delta Xi, di mana I-nya dari 1 sampai N.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai jumlahan Riemann. Gitu ya. Inilah yang kita sebut sebagai jumlahan Riemann. Nah, di sini ada Ibu tuliskan. Oke. Kita sebut jumlahan Riemann untuk fungsi f yang berpadanan dengan partisip p. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk ke contoh. Hitunglah jumlahan Riemann untuk fungsi di X sama dengan X kuadrat plus 1 pada selang tertutup min 1, 2 memakai partisip P dengan titik-titik partisinya min 1 berarti ini sebagai X0, min 0,5 sebagai X1, 0 sebagai X2, 0,5 sebagai X3, 1 sebagai X4, 1,5 sebagai X5, dan 2 sebagai X6. Dengan titik-titik sampelnya, XI barnya adalah titik tengah selang pada bagian ke I. Nah, dari sini kita tahu bahwa A-nya itu adalah min 1 dan B-nya itu adalah 2. Dan kita tahu bahwa di sini kita lihat ternyata dia membagi selangnya sama gitu ya. Berarti delta X-nya itu, delta X1-nya kan min 0,5 dikurang 1 kan hasilnya 0,5. Delta X2-nya 0 dikurang 0,5 juga 0,5. Berarti delta X-nya itu sama gitu ya. Kemudian kita juga sudah punya X1 barnya. Oh, belum ya. Kita belum punya X1 barnya ya. Tapi kita sudah punya X1-nya itu adalah min 1. X0-nya adalah 0. X1-nya adalah min 1. X2-nya adalah min 0,5. Kok salah ya Ibu ya, sorry. X0-nya min 1 harusnya, benar tadi. X0-nya min 1. X1-nya itu adalah min 0,5, X2-nya itu adalah 0, X3-nya 0,5, X4-nya adalah 1, X5-nya adalah 1,5, dan X6-nya adalah 2. Dan kita tahu titik-titik sampelnya adalah titik tengahnya. Berarti X1 bar itu sama dengan titik tengah dari min 1 dengan min 0,5, berarti adalah min 0,75. X2 bar itu adalah titik tengah dari min 0 dengan min 0,5 dengan min 0 dengan 0, berarti adalah min 0,25. X3 bar adalah titik tengah dari 0,05, berarti adalah 0,25. X4 bar titik tengah dari ini berarti adalah 0,75. X5 bar berarti adalah titik tengah dari ini berarti adalah 1,25. Dan X6 bar itu adalah titik tengah dari 1,75. Nah, sekarang kita mencari jumlahan Riemann-nya. Berarti RP-nya tadi itu adalah sigma dari fungsi di XI bar dikali delta XI, di mana I-nya dari 1 sampai 6 tadi ya. Nah, kita tahu tadi fungsi di X-nya itu adalah X kuadrat plus 1. Nah, langsung saja kita katakan karena delta XI-nya tadi sama, berarti delta XI-nya sama dengan delta X ya. Berarti bisa kita buat menjadi seperti ini saja. Dalam artian berarti sama saja dengan fungsi di X1 bar ditambah fungsi di X2 bar ditambah fungsi di X3 bar, ditambah fungsi di X4 bar, ditambah fungsi di X5 bar, ditambah fungsi di X6 bar, dikali 0,5. Delta X-nya kan tadi 0,5. Ingat karena ini panjangnya sama ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. X1 barnya tadi adalah min 0,75. Berarti sama dengan min 0,75 kuadrat tambah 1. Ya kan? Karena kan X, fungsi di X-nya adalah X kuadrat tambah 1.
ditambah fungsi di X2 barnya itu adalah 0,25 tambah 1. Fungsi di X3-nya itu adalah 0,25 kuadrat tambah 1. Baru fungsi di X4-nya itu adalah 0,75 kuadrat tambah 1. Baru fungsi di X5-nya itu adalah 1,25 kuadrat tambah 1. Baru fungsi di X6-nya itu adalah 1,75 tambah 1 kuadrat tambah 1 dikali 0,5. Oke, kita kalikan. Min 0,75 kuadrat berarti adalah 0,5625 ditambah langsung saja ya ini ya, 1 tambah 1 nanti aja kita tambahkan. 0,25 tambah 1 berarti 0,25 kuadrat berarti 0,0625. Ini juga 0,0625. Ini 0,5625. Ini 1,5625. Ini 3,0625. Baru ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 0,5. Berarti sama dengan, kalau kita tambahkan, ini adalah 11,8750 dikali 0,5. Sama dengan 5,9375. Selesai. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang ke-18 ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk contoh yang kedua. Hitung jumlahan Riemann dari fungsi di X sama dengan X plus 1 dikali X min 2 dikali X min 4 pada selang tertutup 0,5 memakai partisi P dengan titik partisinya 0, ini sebagai X0, 1,1 sebagai X1, 2 sebagai X2, berarti ini panjangnya tidak sama ya, karena 0 dengan 1,1 aja selisihnya 1,1, yang 2 dengan 1,1 selisihnya 0,9. X3-nya 3,2, X4-nya 4, X5-nya 5. Dan titik-titik sampelnya X1 barnya 0,5, X2 barnya 1,5, X3 barnya 2,5, X4 barnya 3,6, dan X5 barnya 5. Oke. Berarti kita cari A-nya di sini itu adalah 0, B-nya adalah 5, dan delta X1-nya berarti adalah X1 dikurangi X0, itu adalah 1,1. Delta X2-nya itu adalah 2 dikurangi 1,1. Berarti adalah 0,9. Delta X3-nya itu adalah X3 dikurangi X2. Berarti adalah 3,2 dikurangi 2, 1,2. Delta X4-nya adalah X4 dikurangi X3 berarti adalah 4 dikurangi 3,2, 0,8. Delta X5-nya adalah X5 dikurangi X4. Berarti 5 dikurangi 4, 1. Nah, sampai sini kita cari jumlahan Riemann-nya. Berarti RP-nya atau jumlahan Riemann-nya itu adalah sigma fungsi di X1 bar, Xi bar, dikali delta Xi, karena Xi-nya tadi tidak sama delta Xi-nya ya. I-nya dari 1 sampai 5. Berarti sama saja dengan fungsi di X1 bar dikali delta X1 ditambah fungsi di X2 bar dikali delta X2 ditambah fungsi di X3 bar dikali delta X3 ditambah fungsi di X4 bar dikali delta X4 ditambah fungsi di X5 bar dikali delta X5. Nah, kita tahu tadi X1 barnya itu adalah 0,5, X2
X2 barnya itu adalah 1,5, X3 barnya adalah 2,5, X4 barnya adalah 3,6, dan X5 barnya adalah 4. Dan fungsi di X-nya tadi itu adalah X plus 1 dikali X min 2. Kita pakai yang ini aja ya, supaya lebih mudah penghitungannya. Oke, berarti jumlah Riemannnya langsung saja kita masukkan. Berarti kita masukkan X1 bar dulu, 0,5 tambah 1 dikali 0,5 min 2 dikali 0,5 min 4 dikali selisihnya itu adalah tadi 1,1. Nih ya. Oke. Ditambah 1,5 tambah 1 dikali 1,5 min 2 kali 1,5 min 4 dikali 0,9 tadi ya. Ditambah 2,5 tambah 1, 2,5 tambah 1 dikali 2,5 min 2 dikali 2,5 min 4 dikali selisihnya tadi yang ketiga adalah 1,2. 1,2 ya. Ditambah 3,6 min 2 3,6 min 4 kali 0,8 ditambah 5 tambah 1, 5 kurang 2, 5 kurang 4 dikali 1. Berarti sama dengan 1,5 kali min 1,5 kali min 3,5 kali 1,1 ditambah 2,5 kali min 0,5 kali min 2,5 kali 0,9 tambah 3,5 kali 0,5 kali min 1,5 kali 1,2 tambah 4,6 kali 1,6 kali min 0,4 kali tadi 0,8 ditambah 6 kali 3 kali 1 kali 1. Berarti sama dengan ini kali ini min 2,25, ini kali ini min 3,85. Ditambah ini kali ini min 6,25, ini kali ini min 0,45, ini kali ini 1,75, ini kali ini min 1,8, ini kali ini 1, ini kali ini aja lah dulu ya, min 1,84, ini kali ini berarti 0,84, 1,28, baru 63 kali 1, 6 kali 3 kali 1, 18. Hasilnya berarti 8,6625 positif. Negatif kali negatif berarti 2,8125, baru positif kali negatif, negatif 3,15, negatif kali positif, negatif 2,3552, tambah 18. Hasilnya adalah 23,9698. Selesai. Nah, itu untuk jumlahan Riemann. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan kita partisi sebanyak N selang gitu ya, N partisi.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita partisi sebanyak mungkin? Dalam artian N-nya menuju tak hingga. Kalau N-nya menuju tak hingga berarti partisinya atau panjang partisinya itu mendekati 0 atau delta X-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, inilah yang membawa kita ke dalam definisi integral tertentu. Kita ingat kalau dia mendekati 0, mendekati tak hingga, itu kan konsep dari limit ya, limit gitu ya. Berarti nanti kita akan lihat definisi integral tertentu. Nah, sekarang andaikan bahwa P delta XI dan XI bar itu mempunyai arti yang sama seperti sebelumnya. Dalam artian berarti P di sini adalah partisi, delta XI di sini artinya adalah panjang selang bagian ke I, baru XI bar di sini berarti adalah titik sampel untuk selang bagian ke I. Dan norm P gini ya, yang norm P di sini disebut norma P, menyatakan panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P. Dalam artian ketika kita membahas contoh yang 18 tadi, karena dia selangnya itu selisihnya sama, berarti norm P-nya itu adalah, karena selangnya sama, itu adalah 0,5. Karena tadi sama nih semuanya delta X-nya. Tapi kalau yang untuk ini, norm P-nya berarti adalah yang terpanjang. Nah, yang terpanjangnya tadi adalah 1,2 ini. Ya. Nih. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya panjang partisinya atau panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P-nya di sini, ini menjadi mendekati 0 dalam artian N-nya menuju tak hingga. Maka berarti luas yang diperoleh itu akan mendekati atau akan sama dengan luas daerah di bawah kurvanya yang berada di antara sumbu, di atas sumbu X dan di antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Nah, seperti ini. Jika dia partisinya dibuat panjang partisinya dibuat sekecil mungkin, dalam artian banyak persekinya berarti N-nya itu semakin banyak. Maka kita lihat dia akan mendekati luas daerah di bawah kurvanya, gitu ya. Dia akan sama dengan luas daerah di bawah kurva di atas sumbu X dan di antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A dan ujung bawah atas B. Ini sebagai ujung bawahnya, ini sebagai ujung atasnya, dan ini tadi sebagai fungsinya. Nah, di sini Ibu berikan definisinya. Definisi dari integral tentu, andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup AB, jika limit dari sigma fungsi di XI bar dikali delta XI untuk I-nya dari 1 sampai N dan panjang atau norm partisinya itu mendekati 0, ini limitnya ada, maka fungsi itu dikatakan terintegralkan pada selang tertutup AB. Nah, lebih lanjut, integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas B ini, inilah yang kita sebut sebagai integral tentu atau integral Riemann fungsi f dari A ke B yang diberikan oleh integral fungsi di X dx dengan ujung bawah A, fungsi ujung bawah atas B adalah limit dari sigma fungsi di XI bar dikali delta XI untuk I sama dengan 1 sampai N dan partisi P-nya mendekati 0.
Nah, secara umum, integral dari fungsi di dx dengan ujung bawah A, ujung atas B ini menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan fungsi di X dan di atas sumbu X dalam selang tertutup AB. Artinya, tanda positif akan kita berikan pada luas bagian yang berada di bagian atas sumbu X dan tanda negatif akan kita berikan kepada luas bagian yang berada di bawah sumbu X. Nah, secara simbolik diberikan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang di bagian atasnya ini bernilai positif dan yang di bagian bawahnya itu bernilai negatif. Berarti yang ini A-nya positif, yang ini negatif. Nah, dari definisi tadi gitu ya, kita secara tidak langsung atau secara implisit menyatakan bahwa integral fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas B menyatakan A-nya kurang dari B. Bagaimana jika A-nya sama dengan B atau A-nya lebih besar dari B, gitu ya. Nah, ketika kita menemui A-nya sama dengan B atau A-nya lebih besar dari B, maka integral dari fungsi di X dx sama dengan 0 dengan ujung bawah A, ujung atasnya juga A, berarti hasilnya adalah 0. Dalam artian ketika kalian ingin mengintegralkan X kuadrat dx dengan ujung bawahnya adalah misalnya 4, ujung atasnya 4, ya hasilnya 0. Atau ujung bawahnya misalnya 8, ujung atasnya juga 8, ya hasilnya 0. Ketika ujung bawah dan ujung atasnya sama, hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana kalau, ini kan kalau sama. Kalau lebih besar berarti, kalau lebih besar, A-nya lebih besar dari B, berarti integral dari fungsi dx dx dengan ujung bawah A, ujung atas B, itu sama dengan negatif integral fungsi dx dx dengan ujung bawah B, ujung atas A. Dalam artian berarti integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawah 4, ujung atas 2, berarti ini akan sama dengan negatif dari X kuadrat dx dengan ujung bawah 2, ujung atasnya 4. Gitu ya. Nah, dengan demikian berarti variabel X di sini ini hanya sebagai variabel saja dan dapat diganti dengan huruf yang lain. Berarti ketika kalian mengatakan integral fx dx itu dengan ujung bawah A, ujung atas B, ini sama aja dengan mengatakan integral dari ft dt dengan ujung bawah A, ujung atas B. Atau sama saja integral fu du dengan ujung bawah A, ujung atasnya B. Seperti itu ya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, kira-kira fungsi-fungsi apa saja yang dapat diintegralkan? Ternyata tidak semua fungsi itu dapat diintegralkan. Nah, jika f terbatas pada selang tertutup AB, teorema ini mengatakan dan dia kontinu pada selang tersebut, kecuali pada sejumlah terhingga titik, maka berarti f ini terintegralkan pada selang tertutup AB. Khususnya jika f kontinu pada seluruh selang AB, maka ia terintegralkan pada selang tertutup AB. Nah, sebagai konsekuensinya berarti dari teorema ini kita dapat mengatakan bahwa fungsi-fungsi berikut pasti dia terintegralkan pada selang tertutup AB, yaitu yang pertama fungsi-fungsi polinom, baru yang kedua itu adalah fungsi sinus dan kosinus, baru yang ketiga adalah fungsi rasional. Asalkan pada selang tertutup AB tidak mengandung titik yang mengakibatkan penyebutnya itu bernilai 0. Nah, untuk perhitungan dari integral tentu ini kita dapat mengetahui bahwa fungsi itu dapat diintegralkan ketika dia fungsi-fungsi polinom, fungsi-fungsi sinus dan kosinus, dan yang tadi fungsi-fungsi rasional asalkan dia tidak mengandung titik 0 pada selang tertutup AB. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa fungsi tersebut dapat diintegralkan, maka kita boleh menghitung integralnya memakai
partisi tetap atau selang bagian yang sama panjangnya. Dan dengan mengambil titik sampel XI barnya dengan cara yang mudah bagi kita. Nah, sebagai contoh perhitungan integral tentu, ini Ibu berikan, hitung integral dari X plus 3 dx dengan ujung bawah min 2 dan ujung atasnya 3. Kita tahu bahwa fungsi ini, fx sama dengan X plus 3, merupakan fungsi polinom. Kita tahu berdasarkan teorema tadi, berarti ini fungsinya terintegralkan. Nah, kita akan mencari integralnya dengan menggunakan integral Riemann. Nah, ujung bawahnya itu adalah min 2, ini sama dengan X0, dan ujung atasnya itu adalah 3, ini sama dengan Xn. Kita akan mempartisi selang tertutup min 2, 3 menjadi N selang bagian yang sama panjang. Berarti delta X-nya itu sama dengan Xn dikurang X0 dibagi N. Sama aja dengan 3 dikurang min 2 dibagi N. Atau sama dengan 5 per N. Nah, dalam tiap selangnya kita akan mengambil XI bar sama dengan XI-nya. Dalam artian berarti kita ambil titik ujung kirinya saja. Jadi kalau misalnya kan kita sudah punya X0-nya itu adalah min 2. Berarti XI barnya di sini atau X1 barnya di sini kita ambil sama dengan X1-nya. X1 di sini kan sama aja dengan X0 ditambah delta X. Berarti sama dengan min 2 ditambah delta X-nya adalah 5 per N. Kemudian X2 barnya juga sama dengan X2, yaitu X1 ditambah delta X. Atau sama dengan X1-nya kan tadi adalah X0 ditambah delta X ya. Berarti X0 tambah delta X ditambah delta X itu adalah X0 tambah 2 delta X. Sama dengan X0-nya adalah min 2 ditambah 2 kali 5 per N. Baru X3 barnya berarti adalah X sama dengan X3. Berarti sama dengan X2 ditambah delta X. X2-nya kan tadi sudah kita punya adalah X0 tambah 2X. X0 tambah 2 delta X kita tambah dengan delta X berarti sama dengan X0 ditambah 3 kali delta X. Sama dengan min 2 ditambah 3 kali 5 per N. Nah, kita perhatikan di sini. X1 bar itu adalah X0 tambah 1 kali delta X. X2 bar itu adalah X0 tambah 2 kali delta X. X3 bar itu adalah X0 ditambah 3 kali delta X. Berarti XI bar itu adalah X0 ditambah I kali delta X. Sama dengan min 2 ditambah I dikali 5 per N. Nah, Xn-nya berarti X0 ditambah N kali delta X. Kita buktikan ya. Berarti X0-nya min 2 ditambah N dikali 5 per N. N kali bagi N 1. Min 2 tambah 5, 3. Sama dengan ini ya. Oke. Nah, kita sudah dapat nih XI barnya itu sama dengan min 2 ditambah I kali 5 per N. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsinya. Kita tahu tadi fungsi di X-nya itu adalah 3 ditambah X ditambah 3. Berarti fungsi di XI barnya itu adalah XI-nya kita masukin saja. XI bar ditambah 3 ya. Berarti sama dengan min 2 ditambah I kali 5 per N tambah 3. Berarti sama dengan 1 tambah I dikali 5 per N. Oke. Nah, dengan demikian berarti kita tinggal mencari integral dari X plus 3 dx. Dengan ujung bawah min 2, ujung atas 3. Berarti sama dengan integralnya itu kan tadi adalah limit dari jumlahan fungsi di XI bar dikali delta XI. Tapi kan karena kita bagi sama selang berarti delta X saja. Dengan I sama dengan 1 sampai N
dan partisi menuju 0. Ingat, partisi menuju 0, panjang partisi menuju 0, ini ekuivalen dan mengatakan delta X menuju 0 atau N-nya menuju tak hingga ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi limit dari jumlahan fungsi dxi-nya kita masukkan saja 1 tambah i kali 5 per n. Kita kalikan dengan delta X-nya. Delta X-nya tadi sudah kita peroleh yaitu 5 per n. I-nya dari 1 sampai n. Partisi menuju 0-nya kita langsung ganti saja n menuju tak hingga. Oke, kita langsung kalikan ke dalam dan kita gunakan sifat kelinearan saja. Berarti sama dengan limit dari jumlahan 1 kali 5 per n adalah 5 per n, di mana i-nya dari 1 sampai n, baru ditambah i 5 per n kali 5 per n adalah 25 per n kuadrat, berarti sigma I dikali 25 per N kuadrat, I-nya dari 1 sampai N, baru di sini N menuju tak hingga. Nah, kita ingat bahwa sigma, ini waktu kita belajar sigma, dari suatu bilangan konstanta untuk I sama dengan 1 sampai N, berarti kita tinggal mengalihkan saja, karena kan ada jumlahan C sebanyak N kali, berarti tinggal kalikan C kali N saja. Kalau begitu, berarti di sini bisa kita keluarkan, bisa kita langsung kalikan gitu ya. Limit dari 5 per N dikali N, baru ketika kita mempunyai C dikali suatu bilangan yang memuat I di sini ya, karena C-nya di sini adalah koefisien atau konstanta yang nilainya tidak dipengaruhi oleh I, berarti C-nya boleh kita keluarkan dari sigma gitu ya. Berarti ini boleh kita keluarkan dari sigma 25 per N kuadrat. N menuju tak hingga. Oke, langsung kita dapatkan berarti limit N menuju tak hingga 5. Nah, kita ingat bahwa sigma dari I untuk I sama dengan 1 sampai N itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Berarti ditambah 25 per N kuadrat dikali N kali N plus 1 per 2. Nah, sama dengan limit dari 5 ditambah, ini langsung kita bagikan, 25 bagi 2 gitu ya. Dikali N kali N kuadrat itu N kuadrat. Dibagi dengan N kuadrat ditambah N kali 1 itu adalah N dibagi dengan N kuadrat. Sama dengan untuk N menuju tak hingga. Berarti sama dengan limit 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 N kuadrat bagi N kuadrat kan 1 ditambah N bagi N kuadrat kan 1 per N. Untuk N menuju tak hingga. Nah, kita ingat bahwa limit dari 1 per N untuk N menuju tak hingga itu adalah 0. Gitu ya. Berarti itu sama dengan 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah limit dari 1 per N untuk N menuju tak hingga. Berarti sama dengan 5 tambah 25 per 2 kali 1 tambah 0. Sama dengan 5 tambah 25 per 2 sama dengan 5 ini kan 10 per 2 ya, berarti 35 per 2. Selesai. Nah, yang ini tadi, inilah hasil jumlahan Riemannnya ya. Yang ini. Jumlahan Riemannnya. Oke, nah ini soal yang pertama. Dan ini sih sebenarnya tidak terlalu susah. Kenapa? Karena kalau kita mau membuktikan, kita lihat bahwa fungsi ini sendiri kan berbentuk sebuah luasnya itu kan berbentuk luas trapesium ya. Berarti kalau kalian ingin menghitungnya bisa dengan luas trapesium sebenarnya. Tapi kan ini kita membahas integral ya. Nah, kita coba untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu adalah
kita disuruh untuk menghitung integral dari 2x kuadrat min 8 dx dengan ujung bawah min 1, ujung atasnya 3. Nah, kita tahu bahwa fungsi 2x kuadrat min 8 ini itu adalah fungsi polinom. Nah, berarti ini terintegralkan. Nah, ujung bawahnya adalah min 1 dan ujung atasnya adalah 3. Ini sebagai x0 dan ini sebagai xn. Nah, karena kita partisi selang min 1, 3, silang tertutupnya ini menjadi n selang bagian yang sama panjang, berarti delta x-nya itu adalah xn dikurangi x0 dibagi n. Sama dengan 3 dikurang min 1 bagi n, yaitu 4 per n. Nah, dalam tiap selangnya kita ambil titik sampelnya yang sama seperti xi tadi. Berarti ketika kita ambil x0-nya sama dengan min 1, x1 barnya akan kita ambil sama dengan x1, yaitu x0 ditambah delta x tadi ya. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi tidak Ibu ulang lagi. X0-nya adalah min 1 ditambah delta x-nya adalah 4 per n. Kemudian x2 barnya itu sama dengan x2, berarti tadi x2 itu adalah x0 tambah 2 delta x. Berarti x0-nya adalah min 1 ditambah 2 kali delta x-nya adalah 4 per n. Dan seterusnya xi bar kita dapatkan adalah min 1 ditambah i kali 4 per n. Dan xn-nya berarti adalah min 1 ditambah n kali 4 per n. N bagi n 1, min 1 tambah 4, 3. Nah, sampai sini. Kita cari fungsi di xi-nya. Nah, kita sudah punya tadi xi barnya itu adalah min 1 ditambah i kali 4 per n, dan fungsi di x-nya tadi kita sudah punya adalah 2x kuadrat min 8. Berarti fungsi di xi barnya itu adalah 2 kali xi bar kuadrat dikurang 8. Sama dengan 2 dikali min 1 ditambah i kali 4 per n kuadrat, ya, dikurang 8. Sama dengan 2 dikali min 1 kuadrat 1, baru 2 dikali min 1 min 2 kali 4 per n adalah min 8 per n, i, baru 4 per n kuadrat adalah 16 per n kuadrat, i kuadrat, dikurang 8. Sama dengan 2 dikurang 16 per n i ditambah 32 per n kuadrat i kuadrat dikurang 8. Sama dengan min 6 dikurang 16 per n i ditambah 32 per n kuadrat i kuadrat. Nah, dengan demikian berarti kita bisa menghitung integral dari 2x kuadrat min 8 dx dengan ujung bawahnya adalah min 1, ujung atasnya adalah 3. Sama dengan limit dari jumlahan fungsi di xi bar dikali delta xi untuk i-nya dari 1 sampai n dan partisinya menuju 0. Panjang partisinya, sorry. Nah, ingat panjang partisi menuju 0 sama aja dengan n menuju tak hingga ya. Berarti ini sama saja dengan limit dari jumlahan fungsi di xi barnya sudah kita punya, min 6 dikali dikurang min 16 per ni ditambah 32 per n kuadrat i kuadrat dikali delta xi. Delta xi-nya tadi kita sudah punya, itu adalah 4 per n. Untuk i dari 1 sampai n dan partisi p-nya menuju 0. Nah, sama dengan kita langsung gunakan sifat kelinearan saja. Limit dari 4 per n dikali min 6 berarti sigma min 24 per n, i-nya dari 1 sampai n, baru 4 per n dikali 16 per n berarti min 64 ya. Min sigma 64 per n kuadrat.
I. I-nya dari 1 sampai N. Baru 4 per N dikali 32 per N kuadrat I kuadrat berarti adalah plus 128 per N pangkat 3 I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. N menuju tak hingga. Nah, seperti tadi, berarti langsung saja kita kalikan ini. Berarti sama dengan limit min 24 per N dikali N. Ini dikurang 64 N kuadratnya bisa kita keluarkan. Sigma I sama dengan 1 sampai N ditambah 128 per N pangkat 3-nya bisa kita keluarkan. Sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Untuk N menuju tak hingga. Oke, sama dengan ini. Min 24. Oh, limitnya kok lupa. Limit min 24 min 64 per N kuadrat dikali sigma I. Ingat tadi sigma I untuk I-nya sama dengan 1 sampai N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Berarti di sini N dikali N plus 1 per 2. Ditambah 128 per N pangkat 3. Sigma I kuadrat itu adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Berarti ini kita langsung buat aja N kuadrat plus N. Langsung Ibu kalikan ya. Dikali 2N plus 1 per 6. Oke. Berarti sama dengan Ibu tuliskan ulang. Integral dari 2X kuadrat min 8 dx. Ujung bawahnya min 1. Ujung atasnya 3. Itu sama dengan. Ini tadi hasilnya min 24. Sorry, limitnya belum, lupa lagi limit. Limit min 24 baru 64 dibagi 2 itu adalah 32. Berarti min 32 dikali N kali N kuadrat dibagi N kuadrat. Ditambah N kali 1 N dibagi N kuadrat. Baru ini 128 per 6. Dikali 2N plus 1, ini 2N pangkat 3, baru plus 2N kuadrat plus 2N kuadrat plus 2N kuadrat plus N. Berarti 2N pangkat 3 plus 4N kuadrat plus N dibagi dengan N pangkat 3. Boleh satu-satu ya? Oh iya, langsung aja ya. N menuju tak hingga. Berarti di sini kita peroleh sama dengan limit N menuju tak hingga min 24 dikurang 32 kali 1 plus 1 per N ditambah 128 per 6 dikali 2 ditambah 4 per N tambah 1 per N kuadrat. Berarti sama dengan, langsung saja kalau limit dari 1 per N untuk N menuju tak hingga itu adalah 0, berarti limit dari 1 per N kuadrat untuk N menuju tak hingga juga adalah 0. Sama dengan min 24 dikurang 32 kali 1 tambah
limit dari 1 per n untuk n menuju tak hingga ditambah 128 per 6 dikali 2 ditambah limit dari 4 per n untuk n menuju tak hingga ditambah limit 1 per n kuadrat untuk n menuju tak hingga. Oke, berarti sama dengan min 24 dikurang 32 kali 1, 32, ditambah ini 0, 0, 0. Berarti 128 per 6 kali 2. Hasilnya adalah min 56 tambah 128 per 3. Sama dengan min 40 per 3. Oke. Nah, min 40 per 3. Nah, hasil ini kenapa negatif? Nah, bisa kita lihat dari gambarnya. Nah, kalau kita lihat ternyata dari gambarnya ini, kan tadi luas yang di atas kurva itu positif, di atas sumbu X, dan luas di bawah sumbu X itu negatif. Nah, kita lihat bahwa daerah di bawah sumbu X ternyata lebih luas daripada daerah di atas sumbu X. Makanya hasilnya itu adalah negatif. Nah, Ibu rasa untuk video pembelajaran tentang integral Riemann cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian pelajari fungsi-fungsi lainnya, integral fungsi lainnya dengan menggunakan integral Riemann supaya kalian lebih paham. Ibu akhiri, selamat belajar.